Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 2 April tahun 2024, saya akan mengomentari heboh Presiden Joko Widodo meminta MK menolak gugatan 01 dan 03. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden, padahal umurnya baru 36 tahun, sedangkan syarat umur calon wakil presiden minimal 40 tahun. Lalu Presiden Joko Widodo memanfaatkan kekuasaannya, minta kepada saudara besarnya Anwar Usman mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemerintah dan aparat negara, terlebih Komisi Pemilihan Umum, sudah berpihak untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, baik dalam tahap kampanye, tahap penghitungan suara, tahap penghitungan pemilihan suara, dan penghitungan suara lewat serikat mencurangi nomor urut 01 dan nomor urut 03 dengan mengambil suaranya yang dimasukkan ke nomor urut 02. Hingga dari hasil pemilihan umum tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore lewat quick count dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming nilai 59,41%. Calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24,11%. Dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 16,48%. Kemenangan nomor urut 02 sebesar 59,41% terlalu jauh dengan nomor urut 01 dan 03. Lalu curiga kepada Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan memenangkan nomor urut 02. Lalu nomor urut 01 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi menghadirkan atau mengajukan 4 saksi menteri terkait yang mengetahui pembagian sembako berupa beras dan uang kepada pendukung 02 agar dipanggil Mahkamah Konstitusi sebagai saksi. Keempat menteri yang akan dihadirkan ke sidang lewat panggilan Mahkamah Konstitusi yaitu 1. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, 2. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, 3. Menteri Sosial Tri Risma Harini, 4. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan keterangan keempat saksi menteri tersebut cukup kuat pembuktiannya yang bisa alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum dan akan dilakukan pemilihan ulang tanpa ikut nomor urut 02 sesuai tuntutan nomor urut 01 dan 03 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar beserta Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD. Karena seorang saksi hanya menyampaikan apa yang dilakukan dan dilihat secara langsung, apa yang didengar secara langsung, dan apa yang dirasakan secara langsung. Semua syarat seorang saksi tersebut diketahui keempat saksi menteri tersebut. Bila sangat kuat pembuktian sebelum diputus hakim Mahkamah Konstitusi, akhirnya Presiden Joko Widodo minta kepada Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari nomor urut 01 dan nomor urut 03. Apalagi 01 dan 03 dilakukan pemilihan ulang tidak mengikutkan Gibran Rakabuming. Atas permintaan Presiden Joko Widodo minta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan 01 dan 03 membuat Mahkamah Konstitusi pusing 7 keliling
Di satu sisi, bila menerima gugatan 01 dan 03, risikonya Hakim Mahkamah Konstitusi akan dicopot dari jabatannya. Tetapi bila menolak gugatan nomor 01 dan 03, tambah merusak nama baik lembaga Mahkamah Konstitusi. Tindakan Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan melanggar hukum, mencampuri penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, atau sama juga menginjak-injak hukum itu. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi dari semua lembaga negara, termasuk hukum itu lebih tinggi dari presiden yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Mengingat hukum itu lebih tinggi dari presiden, seharusnya Mahkamah Konstitusi menerima gugatan 01 dan 03 dengan segala risiko sebagai hakim Mahkamah Konstitusi demi menegakkan hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat untuk mengembalikan nama baik Mahkamah Konstitusi yang sudah hancur dilakukan Anwar Usman menjadikan Gibran Rakabuming yang baru berumur 30 tahun seharusnya berumur minimal 40 tahun sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo sebagai aktor kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan seharusnya dihadirkan Mahkamah Konstitusi di persidangan bila cukup alat buktinya menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya dan putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku sebagai putusan akhir. Harapan saya sebagai negara hukum campur tangan Presiden Joko Widodo kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan 01 dan 03 harus ditolak Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan melanggar hukum dan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan 01 dan 03 dan diselesaikan secara adil yang tidak berpihak kepada siapapun dan hanya berpihak kepada keadilan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden, padahal umurnya baru 36 tahun, sedangkan syarat umur calon wakil presiden minimal 40 tahun. Lalu Presiden Joko Widodo memanfaatkan kekuasaannya minta kepada saudara besarnya Anwar Usman mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemerintah dan aparat negara, terlebih Komisi Pemilihan Umum, sudah berpihak untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, baik dalam tahap kampanye, tahap penghitungan suara lewat sirekap, mencurangi nomor urut 01 dan nomor urut 03 dengan mengambil suaranya yang dimasukkan ke nomor urut 02. Hingga dari hasil pemilihan umum tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore lewat quick count dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dengan nilai 59,41%. Calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24,11% dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 16,48%. Kemenangan nomor urut 02 sebesar 59,41% terlalu jauh dengan nomor 01 dan 03. Lalu curiga kepada Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan memenangkan nomor urut 02, lalu nomor urut 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi menghadirkan atau mengajukan 4 saksi menteri terkait yang mengetahui pembagian sembako
berupa beras dan uang kepada pendukung 02 agar dipanggil Mahkamah Konstitusi sebagai saksi. Keempat menteri yang akan dihadirkan ke sidang lewat panggilan Mahkamah Konstitusi yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, 2. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, 3. Menteri Sosial Tri Risma Harini, 4. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan keterangan keempat saksi menteri tersebut, cukup kuat pembuktiannya yang bisa alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum dan akan dilakukan pemilihan ulang tanpa ikut nomor urut 02 sesuai tuntutan nomor urut 01 dan 02. Karena seorang saksi hanya menyampaikan apa yang dilakukan dan dilihat secara langsung, apa yang didengar secara langsung, dan apa yang dirasakan secara langsung. Semua syarat seorang saksi tersebut diketahui keempat saksi menteri tersebut. Melihat sangat kuat pembuktiannya sebelum diputus hakim Mahkamah Konstitusi, akhirnya Presiden Joko Widodo minta kepada Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari nomor urut 01 dan nomor urut 03. Apalagi 01 dan 03 minta dilakukan pemilihan ulang tidak mengikutkan Gibran Rakabuming. Atas permintaan Presiden Joko Widodo minta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan 01 dan 03 membuat Mahkamah Konstitusi pusing 7 keliling. Di satu sisi, bila menerima gugatan 01 dan 03, risikonya hakim Mahkamah Konstitusi akan dicopot dari jabatannya. Tetapi bila menolak gugatan nomor 01 dan 03, tambah merusak nama baik lembaga Mahkamah Konstitusi. Tindakan Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan melanggar hukum, mencampuri penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi atau sama juga menginjak-injak hukum itu. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi dari semua lembaga negara, termasuk hukum itu lebih tinggi daripada presiden yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Mengingat hukum itu lebih tinggi dari presiden, seharusnya Mahkamah Konstitusi menerima gugatan dari 01 dan 03 dengan segala risiko sebagai hakim Mahkamah Konstitusi demi menegakkan hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat untuk mengembalikan nama baik Mahkamah Konstitusi yang sudah hancur dilakukan Anwar Usman yang menjadikan Gibran Rakabuming yang baru berumur 36 tahun seharusnya berumur minimal 40 tahun sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo sebagai aktor kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum seharusnya dihadirkan Mahkamah Konstitusi di persidangan bila cukup alat buktinya menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya dan putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku sebagai putusan akhir. Harapan saya sebagai negara hukum campur tangan Presiden Joko Widodo kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan 01 dan 03 harus ditolak Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan melanggar hukum dan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan 01 dan 03 dan diselesaikan secara adil yang tidak berpihak kepada siapapun dan hanya berpihak kepada keadilan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.